Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Sampaikan pada sore hari ini adalah bagaimana supaya kita bertambah-tambah di dalam hikmat. Bukan hikmat-hikmat yang secara umum, tetapi lebih khusus lagi dalam kaitan dengan masalah kecerdasan kita. Saya tahu sebagai pelajar kita membutuhkan akan kecerdasan ini, dan sekarang pertanyaannya bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Saya minta tolong supaya ini dipasang, ada beberapa kata yang mungkin perlu saudara sekalian lihat. Nah, yang pertama mari buka bersama dengan saya dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara cari dalam Alkitab saudara, saya akan bacakan dan Anda memperhatikan pada Alkitab masing-masing. Yakobus pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, Yakobus menuliskan surat kepada jemaat dan kemudian dia berkata, barang siapa atau tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Dalam kata aslinya, kata hikmat ini dipakai kata sophia. Dan di dalam kata sophia itu ada unsur yang namanya scientific knowledge, pengetahuan secara ilmiah, secara sains, secara ilmu pengetahuan yang kita sehari-hari terima. Jadi hikmat ini bukan cuma kebijaksanaan dalam menimbang perkara dan sebagainya, tapi kata yang dipakai adalah kata sophia. Dan kata ini unsur di dalamnya termasuk scientific knowledge, suatu pengetahuan scientific, pengetahuan yang matematis, pengetahuan yang biasa kita jumpai di bangku sekolah. Nah, Yakobus memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan, dan saya percaya karena dorongan Roh Allah dia berkata, kalau ada yang merasa kekurangan akan hal ini, mintalah kepada Allah. Dan dia berkata, rupanya hal itu bukan sekedar masalah keturunan. Oh, kamu ini keturunannya orang bodoh. Jadi dari nenek moyang sampai sekarang bodoh, jadi kalau bodoh itu wajar. Rupanya bukan begitu. Di dalam Tuhan kita betul-betul ciptaan baru. Yang lama-lama dari semua kutuk nenek moyang bisa dipatahkan semua. Dan saudara punya kemampuan baru yang berasal dari Allah kita. Itulah sebabnya luar biasa karena Yakobus ini membuka suatu peluang yang luar biasa. Kalau Anda kekurangan sophia, kekurangan hikmat, minta kepada Allah. Dulu orang berkata, kalau kamu bodoh, makan yang bergizi, belajar yang banyak. Kalau belum bisa, ya memang nasibmu seperti itu, termasuk kategori orang bodoh. Nanti kalau pinter semua, kan gak ada yang diatur, katanya begitu. Tapi di dalam Tuhan rupanya tidak seperti itu, saudara. Apa yang selama ini orang pandang sebagai hal yang tidak mungkin diberikan secara supranatural, Yakobus mengatakan, barang siapa kekurangan hikmat,
Di dalamnya ada unsur scientific knowledge. Barang siapa kekurangan akan hal itu, mintalah kepada Allah. Nah, sore hari ini saya mau mengajar kepada saudara bagaimana cara mendapatkannya. Secara praktis tapi mampu kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi sebelum kita melihat akan hal itu, coba buka yang pertama dari Pengkhotbah pasal yang ke-8. Ini ayat yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu dalam kebaktian pagi maupun kebaktian sore, tapi saya mau ulang buat saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-8, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal 8, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Alkitab berbunyi demikian. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan, karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Dalam terjemahan lain, kalau saudara punya Alkitab New American Standard Bible, pada ayat yang ke-6 kalimatnya berbunyi begini. Untuk setiap sukacita, for every delight, setiap hal yang menggembirakan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kemuliaan, Alkitab berkata, itu ada waktu tertentu, proper time, waktu yang khusus, dan ada prosedurnya. Jadi kalau kita mau mencari bagaimana supaya aku bisa memperoleh hikmat seperti itu, yang Tuhan katakan aku bisa minta dari Allah, kembali kita harus ingat Alkitab berkata, ada waktu di mana kita mesti memintanya, tapi juga ada prosedurnya, ada tata caranya, bagaimana kita bisa mendapatkan akan hal semacam itu. Nah, contoh yang paling baik untuk kita bisa mendapatkan hikmat, Sophia, seperti yang Yakobus ini anjurkan kepada jemaat, adalah menurut saya kalau kita belajar dari kehidupan Yesus sendiri. Nah, sekarang saya akan memulai menyampaikan ini kepada saudara. Anda perhatikan sungguh-sungguh, lalu praktekkan dalam hidupmu. Saya menjamin seperti yang Alkitab ini ajarkan, hidup kita akan diubah oleh Allah. Coba buka Lukas pasal yang kedua, supaya tahu konteksnya. Saya akan baca mulai ayat 25, terus sampai dengan ayat yang ke-40. Tapi nanti terutama perhatikan pada ayat yang ke-40. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Nah, perhatikan ayat yang ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Kemudian dikatakan apa? Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus ketika dia masih kecil dan dia bertumbuh sampai dia menjelang usia 12 tahun, Alkitab berkata, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, lalu kemudian dikatakan penuh hikmat, filled with wisdom, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, sekarang dengarkan baik-baik, saya mau jelaskan akan hal ini. Saudara sekalian, kalau Anda memperhatikan dari apa yang ada, sebenarnya begini. Dalam bahasa aslinya digunakan kata itu, pleraumenon sopia. Dan gramatikal yang ada, tata bahasa yang ada, grammar yang dipakai, itu menggunakan participle in the present tense. Nah, tata bahasa ini mengandung beberapa pengertian. Kalau kita membaca asal berkata penuh hikmat, tidak ada pengertian apa-apa. Bagaimana bisa penuh hikmat? Enggak jelas. Tapi kalau kita mengerti dari mana kata asli daripada kata penuh di sini. Lalu kemudian yang kedua, grammarnya yang dipakai apa? Grammaticalnya yang dipakai apa? Ternyata kita tahu bahasa aslinya kata penuh hikmat atau filled with wisdom tadi menggunakan kata pleraumenon sopia. Dan kata ini grammatical yang dipakai adalah participle in the present tense. Nah, ada dua konsekuensi yang jelas sekali sebetulnya kalau kita melihat dari gramatikal yang ada. Yang pertama, kata penuh, kata pleraumenon tadi, itu menggunakan participle in the present tense. Nah, participle in the present tense itu artinya sesuatu yang terus-menerus berkesinambungan. Itu untuk menunjukkan perbuatan atau keadaan yang terus-menerus. Bukan hanya apa yang pernah terjadi, atau yang akan terjadi, atau yang sedang terjadi, tapi sesuatu yang berlanjut, berkesinambungan, yang terus-menerus. Nah, unsurnya ada 3, yaitu steady, itu stabil, continuous, terus-menerus, dan uninterrupted action. Suatu tindakan yang tidak diinterupsi sama sekali. Tindakan yang tidak pernah putus. Nah, dikatakan bahwa Yesus itu penuh hikmat. Lalu bagaimana dia penuh? Dia ternyata, saudara, yang pertama kita tahu, kata itu artinya terus-menerus, tidak terputus, dan tidak terinterupsi. Tapi unsur dari participle in the present tense yang di sini itu menggunakan bentuk pasif. Sehingga sebetulnya lebih tepat kalau terjemahannya bukan cuman Yesus itu penuh hikmat, tapi lebih tepat kalau dikatakan Jesus was being filled. Yesus itu diisi penuh. Yesus itu dipenuhi oleh, itu pasif. Bukan memenuhi dirinya sendiri, tapi dipenuhi oleh. Jesus was being filled by someone. Siapa itu? Nanti kita akan tahu. Nah, sekarang saya mau coba rangkumkan, dengar baik-baik supaya Anda tidak bingung. Bagaimana Yesus bisa penuh dengan sopia, penuh dengan hikmat? Ternyata bukan pertama-tama karena usahanya sendiri. Dia tidak mengisi otaknya sendiri dengan hikmat. Tidak. Pertama-tama bukan itu. Dia tidak berupaya secara manusiawi untuk sendiri dia mengisi hidupnya. Tetapi ada pribadi, oknum lain yang ternyata mengisi karena digunakan bentuk pasif.
Jesus was being filled. Yesus itu diisi oleh orang lain, oleh pribadi lain. Dan ternyata bentuk pengisian hikmat atau pemberian hikmat itu adalah sesuatu yang continuous dan uninterrupted action. Tindakan yang tidak pernah putus. Artinya terus diisi, terus diisi, terus diisi, terus diisi, terus diisi. Nah, siapa yang ngisi Yesus dengan hikmat? Coba buka Yesaya 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya pasal 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini nubuat tentang Yesus. Judulnya Raja Damai yang akan datang. Yesaya 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Perhatikan ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh apa, saudara? Hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi dia juga memiliki roh hikmat. Siapa itu? Roh Kudus sendiri. Nah, sekarang jelas. Saya mau ajak Anda kembali ke Lukas pasal 2. Lukas mengatakan Yesus itu atau anak itu penuh hikmat. Kata penuh hikmat artinya ada pribadi lain yang terus-menerus mengisi Yesus dengan sopia, dengan hikmat. Dan Yesaya mengatakan Yesus itu memiliki roh hikmat. Itu bentuk manifestasi daripada kehadiran Roh Kudus pada kehidupan Yesus. Nah, sekarang jelas. Kalau orang bertanya, Jesus was being filled by someone. Siapa someone itu? Yesaya berkata, itu adalah Roh Kudus sendiri. Sejak dari kandungan ibunya, dia lahir, dia ada karena Roh Allah. Dia makin besar juga karena rupanya penyertaan Roh Allah begitu kuat. Nah, kalau Anda ingin sopia yang ada, Yakobus berkata, barang siapa kekurangan sopia, minta kepada Allah. Yesus pernah ngalami itu. Dia bertumbuh, sampai kemudian Alkitab berkata, dia penuh hikmat. Dan rupanya penuh hikmatnya adalah Roh Kudus yang secara continuous, berupa uninterrupted action, tindakan yang tidak diinterupsi, tidak dipotong, tidak diganggu, terus menerus secara steady, stabil, memberikan, mengisi Yesus penuh dengan hikmat. Roh Allah lah yang pertama-tama membuat Yesus menerima hikmat seperti itu. Jelas, saudara. Saya harap ini bukan hal yang terlalu sulit, tapi saya mau katakan inilah yang seharusnya kita juga sebagai anak-anak Allah harus menerimanya. Bandingkan dengan Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat yang ke-18. Maaf. Efesus 5 ayat yang ke-18. Efesus 5 ayat yang ke-18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata penuh ini hal yang sama. Continually being filled. Terus menerus dipenuhi oleh roh. Bukan hanya sekali terima baptisan roh, berbahasa roh, lalu kita merasa aku penuh roh. Tidak. Tapi ini proses berjalan bersama Roh Kudus yang terus menerus kita harus lalui bersama dengan Dia. Kalau saudara mau hikmat, kecerdasan yang sama yang pernah dimiliki oleh Yesus, dan kecerdasan yang sama yang ditawarkan Yakobus kepada jemaatnya, kepada kita, maka kalau engkau mengikuti tata cara prosedurnya Yesus, hal yang pertama yang harus muncul kuat dalam hidup kita adalah Roh Kuduslah yang harus mengisi kita dengan hikmat,
terus-menerus, continuous, terus-menerus, uninterrupted action. Tindakan yang tidak diinterupsi, yang terus-menerus berlaku dalam kehidupan kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saudara mulai belajar bergaul dengan dia sendiri. Jadi sebetulnya, kalau kita sedang menerima pewahyuan yang dahsyat tentang pribadi Roh Kudus, saudara, itu bukan sekedar supaya Anda bisa merasa merinding-merinding. Ya, ada orang pernah ngomong kepada temannya, teman ini orang Batak, lalu kemudian dia undang temannya kebaktian tempat kita, berkata, datang ke gereja saya itu bisa bergetar-getar kalau datang dalam kebaktian. Saya berkata, Roh Kudus diberikan bukan Anda bergetar-getar, saudara, lalu pulang dan tidak terjadi apa-apa. Bukan itu. Juga bukan tiap kebaktian lihat orang jatuh, bukan juga tiap kebaktian lihat orang muntah-muntah pelepasan, bukan cuma itu. Tetapi pewahyuan tentang Roh Kudus ini, kalau Anda bisa tangkap dengan tepat, luar biasa. Inilah pribadi yang sama yang pernah memberikan kecerdasan kepada Yesus. Tapi saudara, caranya bagaimana? Yesus mengalami itu uninterrupted. Tidak pernah diinterupsi, continuous, stabil, terus-menerus. Nah, oleh karena itu saudara dan saya harus berjalan secara stabil bersama dengan dia. Terus-menerus bergaul bersama dengan dia. Berjalan tanpa diinterupsi. Nah, seringkali kita ini diinterupsi banyak. Hari ini berjalan bersama Roh Kudus. Besok sudah marah-marah, maki-maki orang, berkata, break ya Roh Kudus, saya tak maki-maki orang dulu. Ribut dulu, diinterupsi. Besoknya jalan lagi bersama dengan Tuhan. Saya perlu hikmat. Hari berikutnya, interupsi Roh Kudus, saya mau berbuat dosa, 5 menit aja berbuat dosa. Lalu kembali lagi. Bagaimana bisa? Yesus mengalami suatu uninterrupted action, tindakan yang tidak pernah diinterupsi, yang tidak pernah diganggu, yang tidak pernah di-break, saudara. Tapi continuous dan stabil, terus-menerus diterima oleh kehidupannya. Kecerdasan yang dia terima begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu, kalau Anda merasa saya kurang di sekolah, Tuhan, apa yang saya harus butuhkan? Kenali lebih dekat Roh Allah dalam dirimu. Karena itu roh yang sama yang pernah memberikan Sophia kepada Yesus. Roh yang sama yang memberikan kecerdasan yang begitu luar biasa kepada Yesus Tuhan kita. Saya berdoa, caranya bagaimana? Berjalan terus-menerus bersama dengan dia. Saudara akan menikmati perkara yang luar biasa dari Allahmu. Nah, sekarang masalahnya. Nah, kalau begitu kan tidak usah belajar, ya kan? Oh, kita bergaul terus dengan Roh Kudus, bergetar-getar, sekolah bisa pinter. Wah, itu kena sekali Pak katanya. Keliru saudara, keliru. Di mana kelirunya? Coba Anda lihat pada ayat yang ke-52. Dari Lukas pasal 2, ayat yang ke-52. Lukas pasal 2, ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah apa? Hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Alkitab berkata, hasil daripada dia berjalan bersama dengan Roh Allah mengisi terus dengan Sophia secara terus-menerus tanpa diganggu, tanpa break, stabil, berjalan terus dengan Roh Allah sejak masa kecilnya. Lalu pada ayat 52 dikatakan Yesus itu bertambah hikmatnya. Jadi rupanya diisi terus, akhirnya makin lama, makin banyak, makin tambah, makin tambah, makin tambah. Tapi perhatikan, ayat 51 harus dilewati dulu rupanya. Apa itu? Dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Asuhan siapa? Asuhan Yusuf dan Maria, asuhan dari orang tuanya. Nah, ini pengertian yang tidak boleh dihilangkan. Bagaimana kita bisa bertambah hikmat dalam hidup kita, Sophia dalam hidup kita,
Engkau harus terus-menerus tanpa terganggu dengan stabil berjalan bersama dengan Roh Kudus. Karena roh ini yang akan mengisi engkau dengan sopia, akan mengisi engkau dengan hikmat yang dari atas. Yesus mengalami diisi terus, diisi. Roh Allah memberikan peranan yang begitu penting di dalam hidupnya untuk mengisi kemampuan, kecerdasan daripada Yesus. Tetapi rupanya Anda harus ingat, Yesus tidak pernah keluar dari masyarakat. Dia tinggal di dalam. Tegas Alkitab berkata, ia hidup dalam asuhan orang tuanya. Pengasuhan itu ada unsur mendidik, mengajar segala yang perlu diketahui oleh seorang anak. Saudara, ini yang tidak boleh dilupakan. Engkau berjalan bersama Roh Kudus, lalu semua yang harus engkau pelajari, asuhan apapun yang engkau harus terima, dari orang-orang sekitarmu, dari orang tua, dari pendidik, dari guru, tidak boleh kau katakan, aku tidak perlu lagi, aku punya Roh Kudus, sudah getar-getar, jatuh 3 kali dalam kebaktian, besok ulangan tanpa belajar, aku berhasil. Rupanya tidak begitu. Puji Tuhan tidak begitu, saudara. Kalau begitu, di gereja akan muncul orang paling malas dan paling bodoh seluruh dunia, saudara. Tapi yang luar biasa, Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Seperti anak yang lain, seperti Anda dan saya tumbuh, diajar oleh orang tuanya. Kalau tata cara, sopan santun, diajar, semua diajar. Menurut apa yang ada dalam masyarakat pada waktu itu, dia belajar semua pendidikan masyarakat yang ada, dia harus terima. Nah, hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Engkau terima sopia dari mana bahasanya? Pertama, roh Allah yang berjalan bersama dengan engkau. Terus menerus, makanya bergaul dengan dia, bergaul dengan dia, bergaul dengan dia. Dan setelah itu bukan hanya itu saja. Engkau harus tidak boleh melupakan akan semua pelajaran yang saudara toh harus lalui dan tempuh semuanya itu. Dihitung begitu. Mana bisa begitu, saudara? Nggak bisa. Engkau mesti belajar. Tapi dengan bergaul dengan roh, tiba-tiba naik. Tiba-tiba naik. Tiba-tiba naik. Dan tiba-tiba naik. Saya pernah saksikan ini berulang-ulang. Mungkin ada 1-2 orang yang belum pernah dengar. Demi kepentingan saudara, saya mau ulang lagi akan cerita ini. Saya dulu sekolah pertama SMP di Dominico Savio. Selama sekolah, pelajaran yang paling buruk buat saya 2. Yang kedua bahasa Inggris, saudara. Gawat sekali. Saya merubah dari present tense ke past tense. Itu bingung. Kok bisa diganti was? Ulangan kalau dapat 5, itu sudah mujizat luar biasa. Sudah tahu? Kira-kira saya tahu. Kira-kira saya tahu. Pak Tanto itu teman saya dari SMP, dan itu anak itu teman kita ini, bapak kita ini pinternya luar biasa bahasa Inggris, grammarnya jalan, saya nggak ngerti apa-apa. Nah, kalau ada PR saya mesti buat, tapi nyontek Pak Tanto. Jadi kalau saya datang sekolah jam 6:15 sudah nongkrong di depan kelas, suruh maju saya bisa, diperiksa saya buat, ulangan tidak bisa, saudara. Lalu dengan mujizat dan dengan kerja keras dan kadang-kadang nyontek, akhirnya saya tidak sampai dapat nilai 4, 5 lah. 5 itu sering sekali langganan 5-an. Mungkin gurunya kasihan ya, sedikit berbelas kasihan, diberi nilai 5 Inggris saya. Itu sudah senangnya tidak karuan, saudara. Luar biasa, itu sudah mujizat. Nah, tapi dulu belum bertobat, belum tahu mujizat. Pindah sekolah dari SMP, pindah masuk Loyola. Di Loyola sedih sekali, minimal zaman saya, saudara. Saya nggak tahu sekarang. Kenapa? Kalau guru nggak hadir, artinya harus masuk perpustakaan, baca buku buat laporan. Itu menyiksa sekali. Lebih baik guru ngajar, kami ngantuk di belakang, nggak apa-apa, saudara. Daripada harus seperti itu. Jadi susah mendoakan guru sakit itu nggak bisa. Jadi mengasihi pahlawan tanpa tanda jasa, kira-kira gitu. Nah, masuk di Loyola, tambah berat bahasa Inggrisnya. Kami tiap hari 2 jam, tiap hari.
Anda bayangin, itu kalau orang Jawa bilang belenger itu ya begitu. Tiap hari 2 jam bahasa Inggris. Lalu pada tahun 79 saya bertobat. Tahun 80 itu saya kira-kira kelas 2 SMA. Kami ada jambore nasional untuk kaum muda di Tawangmangu. Saya panitia bagian dekorasi. Ada tamu 17 orang dari kelompok Youth with a Mission, mereka dari berbagai negara ikut melayani kami. Ya bingung, siapa yang ngajak bicara? Mereka bilang, loh kamu orang Loyola, ajak bicara. Ya nanti, muter saya, menghindar saudara. Karena nggak bisa. Nah satu kali terjadi begini, ini konyol sekali. Saya dengan seorang teman lagi berbincang-bincang gitu. Tiba-tiba didatangi sama pendeta dari Australia. Modelnya tahu aja gitu ya. Pas ada hamba Tuhan juga ikut nimbrung ngobrol, mereka ngobrol, saya dengan teman saya ini ngeliat. Dia ngomong saya lihat, dia ngomong saya ngeliatin. Terus begitu, pokoknya tertawa, ikut tertawa. Jadi selalu terlambat tertawanya. Seperti saudara terlambat ini. Nah, sampai akhirnya mereka selesai. Dulu, kamu tahu nggak? Enggak. Tanya, kamu tahu? Enggak juga. Salaman, sama katanya gitu. Waduh, bangga karena bodoh itu ya gitu, saudara. Salaman, sama gitu. Tapi pulang dari situ hati saya menangis sebetulnya. Orang khotbah, saya minta begitu aja lah. Saya tahu saya nggak mungkin sempurna. Kalau Tuhan mau bisa, tapi saya nggak minta sempurna Tuhan. Saya minta yang cukupan lah untuk saya bisa mengembangkan sendiri. Lalu kemudian apa yang saya buat saudara? Saya ambil kertas, saya ambil kamus, lalu saya tulis setiap malam kalau saya berdoa, saya tulis apa yang mau saya doakan. Present tense, tidak mudeng, saya pokoknya tempel. Saya apalkan sedikit, saya baca keras, saya bilang inilah doaku Tuhan. Membaca bahasa Inggris belepotan saudara. Saya bilang kalau Tuhan gak senang, ya rubah. Kalau nggak mau rubah ya akan terus seperti ini. Agak kurang ajar, terus sekarang nggak berani saudara. Nah saudara sekalian, dalam waktu kira-kira 3 bulan lah saya praktekkan seperti itu. Sampai kemudian seorang teman ajak saya ke Wonosobo, ada pelayanan. Dia nggak bilang bahwa pendeta Australia itu datang lagi dan mau ikut pelayanan. He dan she aja kacau dia saudara. Loh, ini sama-sama masih SMA, sekarang jago dia. He dan she aja kacau. Jadi dia ngomong, saya diam aja. Saya kan orangnya tidak terlalu agresif gitu saudara. Jadi saya diam aja. Dikira sakit. Mau didoakan di mobil. No, saya bilang gitu. Nah mau apa lagi? Terus saya mikir putar otak ini saudara. Sambil berdoa, Tuhan tolong saya. Apa yang harus saya buat? Yang panjang lebar. Biarkan dia ngomong, kamu dengarkan. Saya pikir ini ide bagus. Lalu kemudian saya ngomong ke dia. Saya masih ingat sampai hari ini, pertanyaan pertama. Saya tanya, ceritakan kepada saya tentang orang-orang muda di Australia. Bayangin itu mau cerita apa? Orang muda di Australia ngomong dari A sampai Z saudara. Oke, saya tanya, keluar itu. Dan tiba-tiba ini bisa keluar. Nggak tahu bagaimana prosesnya, kata demi kata itu bisa keluar, lalu keluar. Itu kalimat pertama bahasa Inggris yang saya rangkai sendiri. Itu hak patennya ada saudara, itu luar biasa. Keluar. Dan dia mulai ngomong. Waktu dia bicara, dan beberapa malam kami di Wonosobo, ngomong, saya ikut ngomong lagi, saya ngomong lagi. Lupa bahwa tidak bisa bahasa Inggris. Tapi ngomong, saya tahu. Dari Wonosobo kami ke Ungaran, sampai di Ungaran ada retreat. Adi Sutanto khotbah. Ini pendeta di sebelah saya, di depan saya ini anaknya Ibu Sebaja yang sekarang di Amerika. Nah ini pendeta ngomong gini sama saya, tolong jelaskan ini Pak Adi ini khotbahnya apa? Oh sure, saya bilang. Dia ngomong, saya jelaskan ke dia, ini khotbahnya gini. Dia ngomong, saya jelaskan. Ini lupa tidak bisa bahasa Inggris. Dia ngomong, saya jelaskan. Dia ngomong lagi, saya jelaskan. Begitu selesai, anaknya Ibu Sebaja ini balik gini. Terus dia teriak, wih, Inggrismu ciami, katanya gitu. Baru, amin. Loh kok bisa ya? Keluar saudara.
Nggak sempurna, betul. Tapi dari dibandingkan dulu, saudara. Dan waktu saya ujian akhir di Loyola, dari sekian puluh siswa pelajar, hanya 2 orang yang diuji langsung oleh wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bilang, orang 2 ini saya nguji langsung. Saya bilang, boleh, haleluya, lulus. 8 Inggris saya. Dibandingkan dulu, kalau Anda tahu ulangan saya, beberapa saya simpen, nggak tahu hilang atau enggak sekarang. Saya buka lagi, saya bilang gini, dulu kok goblok kayak gini. Gini aja kok nggak bisa. Tapi dulu mah nggak bisa kok, saudara. Betul nggak bisa. Hampir semua buku saya dalam bahasa Inggris yang saya baca, buku rohani, saya makan kayak baca biasa, nikmati dengan baik sekali. Setelah itu saya belajar, saudara. Saya, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Tapi kalau hari ini saya diminta jelaskan, ini grammarnya gimana Pak? Maaf, tanya orang lain saja. Ini perasaan yang keluar. Enaknya gini, bener. Mau apa? Saya begitu kok, saudara. Dan itu membuktikan dia mampu memberikan hal yang sama buat kita. Amin, saudara. Mengisi Yesus dengan hikmat. Tapi Yesus tinggal dalam asuhan orang tuanya. Seperti apa hikmat yang dia terima? Lukas pasal 2 ayat 46 dan ayat 47. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Bayangin, ini anak umur 12 tahun. Alim ulama itu doktor teologi gitu. Dengarkan mereka, mengajukan pertanyaan, menjawab, saudara. Berikutnya, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bayangin, sampai heran dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Saya ingin semua kita, pelajar, anak muda di tempat ini, tidak ada yang kayak saya dulu, saudara. Tapi makin hari hikmatnya makin kuat. Pertama karena engkau bergaul stabil dengan Roh Kudus. Begitu banyak hal. Dan akhirnya membuat engkau jadi orang yang cerdas. Dan hebatnya, hikmat ini tidak merusak. Hikmat ini ilahi sekali. Terakhir, mari kita buka kembali Yakobus pasal yang ketiga, yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18 sebagai ayat terakhir kita sebelum kita nanti berdoa bersama-sama. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hebat, saudara. Sekali engkau belajar, engkau terima Sophia, dikatakan murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, punya buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Bukan cuma intelek yang diberi, membuat akan kepribadian kita diubah oleh Allah sendiri. Amin, saudara. Barang siapa kekurangan hikmat, kekurangan Sophia, minta dari Allahnya. Amin. Kita berdoa sama-sama.
Tuhan, kami sudah belajar sebagian daripada firman-Mu. Sekarang biarlah Roh Kudus menjabarkan lebih jauh dalam hidup kami. Buatlah setiap anak-anak-Mu mengerti akan apa yang Engkau sampaikan. Malam ini kami berdoa. Kami yang merasa kekurangan hikmat, kami berseru kepadamu. Kami minta kepadamu. Dan kami sediakan hidup kami untuk berjalan, bergaul bersama dengan Roh Kudus. Sehingga hidup kami akan terus-menerus diisi oleh hikmat yang berasal daripada Roh-Mu sendiri. Sehingga semua pelajaran, pendidikan yang kami terima, oleh karena anugerah Allah, kami sungguh boleh mendapatkan manfaat dari semuanya, membuat hidup kami, pikiran kami cerdas, tapi juga akhirnya mengubah akan karakter kehidupan kami. Hamba-Mu menyerahkan akan anak-anak-Mu ini Tuhan, satu demi satu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Berdoa, tambahkan hikmat dalam hidup mereka, sehingga lewat hidup mereka Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas malam ini. Kami sungguh berterima kasih karena Engkau Tuhan yang luar biasa.